Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menerangkan tentang praktikum basis data lanjut. Nama saya Muhammad Farul Arganta dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Untuk minggu pertama kita akan belajar tentang intro PL dan SQL. Tujuan pembelajaran kali ini ialah yang pertama, mengenal blok PL SQL beserta bagiannya. Kemudian, memahami variabel dalam PL SQL, lalu dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL SQL, memahami bagian executable dari PL SQL block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. PL SQL PL SQL disingkatan dari Program Language SQL, yaitu adalah bahasa prosedural yang disediakan. Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan penggunaan PL SQL. Yang pertama, terintegrasi, memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun Oracle Development Tool. Kemudian, pengembangan program yang bersifat modular dapat dipecah ke dalam bagian yang lebih kecil yang masing-masing mengerjakan tugas tertentu, sehingga mudah di-maintenance dan modifikasi. Yang ketiga, portable, program yang ditulis dalam PL SQL dapat dipindah ke lingkungan yang berbeda. Struktur blok PL SQL. PL SQL merupakan blok structured language, dalam arti program yang ditulis dengan PL SQL dapat dibagi-bagi dalam blok logika. Blok dalam PL SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: 1. Deklarasi, 2. Bagian yang dapat dijalankan atau executable, 3. Bagian penanganan kesalahan exception handling. Tipe blok PL SQL. Pertama, anonymous, format umumnya seperti ini. Yang kedua, prosedur, format umumnya seperti berikut. Yang ketiga, function, format umumnya seperti ini. Sintak PL SQL. Baris-baris statement dalam PL SQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, delimiter, simple dan compound symbol. Yang kedua, identifier termasuk reserved words atau keyword. Yang ketiga, iteral. Yang keempat, komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PL SQL, meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier maksimal 30 karakter. Harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Bukan merupakan reserved word. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal terus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal: Viname Diameter. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi scientific. Slash digunakan untuk menjalankan PL SQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan simbol slash asterisk dan diakhiri dengan asterisk slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PL SQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PL SQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL SQL adalah fungsi decode. Fungsi grup seperti AVG, min, max, count, sum, dan lain-lain.
Contoh fungsi SQL dalam PL/SQL. vMailing address sama dengan vName chr, vAddress chr, visip ename lower ename. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data to chart, to date, dan to number. Contoh konversi tipe data adalah sebagai berikut. Variabel date vdate akan dikonversikan ke tipe date. Deklarasi variabel. Contoh deklarasi variabel seperti berikut: vHire date, vdep no number, vlocation varchar, vcom constanta number. Tipe variabel PL/SQL. Tipe-tipe variabel dalam PL/SQL diantaranya adalah scalar, composite, reference, lob, atau large object. Bin variabel. Seperti berikut contoh bin variabel. Nested block. Blok dalam PL/SQL ditandai dengan begin, kemudian terakhir dengan end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin end yang terletak di dalam blok yang lain. Contoh sebagai berikut: begin end ini terdapat pada di dalam begin end yang ini. Penentuan ruang lingkup. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda ini untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel, seperti pada contoh berikut. Outer beri tanda ini untuk penentuan ruang lingkup. Operator dalam PL/SQL. Macam-macam operator dalam PL/SQL. Diantaranya ada logika, aritmatika, concatenation atau penyambungan, parenthesis, kurung buka, kurung tutup, dan eksponensial. Soal pertama adalah evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini. Mana yang legal dan mana yang ilegal? A. Declare VID number. B. Declare VID varchar 20. Declare birthday not null. Declare VIN stock boolean sama dengan 1. A. Legal karena benar. B. Ilegal karena variabelnya terdapat 3. Kemudian did not null ini bukan, karena ilegal juga, dan boolean true atau false, bukan 1. Soal kedua, pada tiap assignment berikut yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya. Videos to go, video is dead. Ini termasuk yang ilegal. Yang B juga termasuk ilegal. Yang C juga ilegal. Yang D legal, E ilegal, F ilegal. Soal ketiga, buat anatomi block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bin variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms output.put_line. Untuk yang cara pertama adalah sebagai berikut: set server output on variable or varchar 230 begin or I love Oracle as output line or buat kode PL/SQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Variabel varchar 2 sebuah angka 2 karakter pertama dari varchar. Ini jawaban untuk soal nomor 4, soal sebelumnya. Soal kedua, perhatikan kode PL/SQL berikut.
Kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. Jawabannya adalah yang A nilainya 2, tipe datanya number. Yang B nilainya less than Europe, tipe datanya varchar 2 maksimal 50. Nilai yang C nilainya number 1, tipe datanya number 3. Yang D nilainya produk 2 is in stock, tipe datanya varchar 2 255. Yang E nilainya tidak ada karena tidak dikenali di blok utama. Soal kedua, soal 2. Buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. A. Gunakan perintah define. Yang B. Kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output line buat programnya. Programnya adalah sebagai berikut: set server output on, define build 1, build 2, declare hasil number 9,3, bikin hasil bilangan 1 dibagi dengan bilangan 2. dbm output line hasilnya adalah to char v hasil n. Sekian, terima kasih untuk praktikum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.